Uji Benedik. Ambil 5 ml reagen Benedik menggunakan pipet tetes. Lalu, masukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi sampel urin. Panaskan bunsen. Dengan menggunakan penjepit, pegang tabung reaksi dengan kuat dan panaskan selama 2 menit di atas bunsen. Terus goyangkan tabung reaksi sambil memanaskan. Warna hijau larutan menunjukkan adanya 0,5–1% gula dalam sampel urin. Uji Fehling. Ambil 2 ml larutan Fehling A menggunakan pipet tetes, lalu masukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi sampel urin. Ambil 2 ml larutan Fehling B menggunakan pipet tetes dan masukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi sampel urin. Panaskan bunsen. Pegang tabung reaksi dengan kuat dan panaskan perlahan selama 2 menit di atas bunsen. Warna kuning larutan menunjukkan adanya 1–2% gula dalam sampel urin. Hasil praktikum Intan Damayanti. 1. Uji Benedik. Percobaan ke-1, warna endapan merah bata. Jumlah kandungan glukosa 2%, kandungan gula dalam sampel urin. Percobaan kedua, warna endapan kuning. Jumlah kandungan glukosa 1–2%, kandungan gula dalam sampel urin. Percobaan ketiga, warna endapan hijau. Jumlah kandungan glukosa 0,5–1%, kandungan gula dalam sampel urin. 2. Uji Fehling. Percobaan ke-1, warna endapan biru. Jumlah kandungan glukosa tidak terdapat gula dalam sampel urin. Percobaan kedua, warna endapan kuning. Jumlah kandungan glukosa 1–2%, kandungan gula dalam sampel urin. Percobaan ketiga, warna endapan hijau. Jumlah kandungan glukosa 0,5–1%, kandungan gula dalam sampel urin. Uji Benedik Novita Andriani. Percobaan pertama, warna endapan biru. Jumlah kandungan glukosa tidak terdapat gula dalam sampel urin. Percobaan kedua, warna endapan hijau. Jumlah kandungan glukosa 0,5%–1% kandungan gula dalam sampel urin. Percobaan ketiga, kuning. Jumlah kandungan glukosa 1–2% kandungan gula dalam sampel urin. Uji Fehling Novita Andriani. Percobaan pertama, warna endapan kuning. Jumlah kandungan glukosa 1–2% kandungan gula dalam sampel urin. Percobaan kedua, warna endapan biru. Tidak terdapat gula dalam sampel urin. Percobaan ketiga, warna endapan merah bata. Jumlah kandungan glukosa 2% atau lebih kandungan gula dalam sampel urin. Hasil praktikum Salesya Adistiani. 1. Uji Benedik. Percobaan ke-1, warna endapan kuning. Jumlah kandungan glukosa 1–2% gula dalam sampel urin. Percobaan kedua, warna endapan hijau. Jumlah kandungan glukosa 0,5–1% gula dalam sampel urin. Percobaan ketiga, warna endapan merah bata. Jumlah kandungan glukosa 2% atau lebih gula dalam sampel urin. 2. Uji Fehling. Percobaan ke-1, warna endapan merah bata. Jumlah kandungan glukosa 2% atau lebih gula dalam sampel urin. Percobaan kedua, warna endapan biru. Jumlah kandungan glukosa, gula tidak ada. Percobaan ketiga, warna endapan kuning. Jumlah kandungan glukosa 1–2% gula dalam sampel urin. 1. Uji Benedik. Percobaan ke-1, warna endapan hijau. Jumlah kandungan gula dalam sampel urin. Percobaan kedua, warna endapan biru. Jumlah kandungan glukosa, gula tidak ada.
Percobaan ketiga, warna endapan kuning. Jumlah kandungan glukosa 1-2%, gula dalam sampel urin. 2. Uji Fehling. Percobaan ke-1 warna endapan kuning. Jumlah kandungan glukosa 1-2%, gula dalam sampel urin. Percobaan kedua, warna endapan hijau. Jumlah kandungan glukosa 0,5-1% gula dalam sampel urin. Percobaan ketiga, warna endapan merah bata. Jumlah kandungan glukosa 2% atau lebih gula dalam sampel urin. Pertanyaan nomor 1. Berdasarkan data hasil uji Benedict dan Fehling yang disimulasikan, adakah sampel urin yang mengandung gula? Jika ada, bagaimana kalian tahu bahwa di dalam sampel terdapat gula? Jelaskan. Kesimpulan, dari percobaan yang telah dilakukan, hasil percobaan membuktikan bahwa beberapa urin ada yang mengandung gula. Ada tidaknya kandungan gula pada urin dilihat berdasarkan dasar materi, warna endapan, serta petunjuk dari simulasi. Pertanyaan kedua, apakah adanya gula yang ditemukan pada urin merupakan indikasi penyakit diabetes mellitus? Bagaimana penyakit diabetes mellitus dapat mempengaruhi kinerja ginjal sebagai organ ekskresi? Jelaskan. Kesimpulannya, urin yang mengandung gula dapat menunjukkan indikasi penyakit diabetes mellitus dengan disertai berkurangnya hormon insulin yang diproduksi oleh pankreas. Kondisi ini dapat meningkatkan kadar glukosa atau gula darah sehingga membuat ginjal bekerja ekstra keras untuk membuang kelebihan kadar gula tersebut menjadi urin. Kondisi ini dalam waktu lama dapat menyebabkan ginjal mengalami kerusakan dan perlahan-lahan kehilangan fungsinya. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya gagal ginjal dan timbulnya penyakit lain. Pertanyaan nomor 3. Hal-hal apa sajakah yang bisa dilakukan untuk mencegah komplikasi penyakit pada orang yang berpotensi mengalami diabetes mellitus? Jelaskan. Kesimpulannya, komplikasi pada orang yang berpotensi menderita diabetes bisa dicegah dengan beberapa cara, antara lain menghindari makanan berkadar glukosa tinggi atau berlemak tinggi, mengatur pola makan, mengontrol kadar gula dalam tubuh, beraktivitas fisik secara teratur, tidur yang cukup, periksa mata secara teratur, menghindari atau berhenti mengonsumsi minuman beralkohol, serta menjaga kesehatan kaki dan mencegah kaki terluka.